Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pakai oli kental lagi ya. Jadi penulis sebelumnya kan bahas soal oli kental itu ya. Penulis mempertanyakan kenapa kok orang-orang yang memprotes oli kental itu bilang bahwa oli kental itu merusak mesin. Nah, kebetulan penulis lagi bahas Yamaha MX King. Di MX King itu kan disebutkan mesin itu pakai diasil ya. Jadi dipamerkan di bodi motor bagian depan itu ada tulisannya diasil, teknologi R1 ya, kira-kira. Teknologi R1 nya itu di iklan beda ya, disebut motor MX King itu adiknya R1 pakai teknologi R1, spakbornya ala R1, mudguardnya ala R1 ya, sebagian mesin juga sih. Tapi yang mengganggu itu adalah diasil. Dan ada pembaca yang komentar motornya itu sudah 2 kali turun mesin gara-gara oli. Kalau yang nggak ngerti itu, motor diasil silinder itu akhir-akhir ini terkenal dengan sebutan vampir oli. Jadi mesin diasil silinder itu akhir-akhir ini terkenal bikin oli cepat habis. Nah, ini penyakit ini cuma terjadi akhir-akhir ini karena katanya kalau Vision generasi pertama kalau mesinnya dihasil nggak sejelek yang sekarang, nggak seringkih yang sekarang. Jadi yang bikin mesin ringkih itu, yang bikin dihasil ringkih itu karena dopingnya. Nah, jadi untuk membuat mesin dihasil silinder ini, Yamaha melapisi bagian aluminiumnya, bagian yang rapuh di aluminium itu dengan silikon. Teknologinya namanya alusil, aluminium silikon. Silikonnya dipakai untuk memperkuat bagian tepi-tepi dari aluminium. Tapi entah mengapa kok akhir-akhir ini ringkih ya. Ringkih itu maksudnya gampang aus. Jadi mungkin karena bahannya aluminium, mungkin karena olinya itu nggak pas. Jadi untuk mesin aluminium itu aditifnya butuh beda. Nggak bisa pakai ZDDP karena yaitu aluminium itu ringkih. Untuk aluminium aditifnya beda lagi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah boron. Jadi disarankan oli yang akan digunakan untuk mesin dengan alusil, aluminium silikon, itu mempergunakan ada kandungan boron. Jadi boron ini akan bisa melindungi mesin lebih baik daripada ZDDP. Nah, entah ini entah oli apa yang sekarang ini mengandung boron ya. Yang jelas sedikit lah oli yang mengandung boron itu, bahkan rasanya oli Yamaha sekalipun yang spesialis untuk motor Yamaha rasanya kok nggak mengandung boron. Dan aditif di pasaran pun kebanyakan lebih ke ZDDP dan bukan boron.
yang jelas karena apa, aus ini motor Yamaha jadi haus oli, jadi cepat habis olinya. Jadi olinya itu ada yang nyampur ke ruang bakar, bikin berasap. Jadi kayaknya terutama ini ya penyebabnya, oli bocor ke ruang mesin menyebabkan berasap sehingga olinya cepat kurang. Terus yang satu lagi karena penguapan. Karena penguapan ini tergantung dari kekentalan olinya juga. Oli yang encer akan lebih cepat menguap. Menguap cepat habis. Kalau yang penguapan ini, satu dipengaruhi oleh encer, yang kedua oleh fuel dilution, oleh bensin yang bocor ke ruang bahan bakar yang kecampur ke oli. Kemungkinan ini terjadi di saat bensinnya belum dinyalakan. Jadi kan udara bercampur bensin itu dimasukkan ruang bakar dulu ya, mulai dulu, terus ditekan sama piston, sudah titik tertentu baru dinyalakan oleh api dari busi. Nah, sebelum dinyalakan sama busi ini kan ada proses menekan. Nah, kalau udaranya sedikit bocor ya, maka uap bensin dan udara ini, campuran bensin dan udara ini akan masuk ke ruang oli juga, karena kan ada celah-celah itu. Kalau mesin sudah mulai aus itu pasti akan ada celah. Nah, ini yang membuat fuel dilution. Sama penyebabnya fuel dilution ini sama dengan yang oli bocor ke ruang pembakaran. Karena ring pistonnya, ring oli atau apa itu, entah lupa namanya. Pokoknya yang bagian itu akan jadi aus, karena yaitu olinya kurang baik. Penulis sendiri termasuk yang nyesel nggak langsung dari awal itu ganti oli. Penulis pikir ya malu itu oli bagus ya, paling nggak cukup bagus, tapi ternyata parah ya. Karena ya ini penulis sampai ngalami fuel dilution ini, oli cuma tahan berapa kilometer aja ini. Mungkin seandainya mulai dari awal pakai meseran super nggak akan terjadi fuel dilution. Meseran super atau Postron Techno 15W50 pakai yang belakangnya 50 mungkin nggak akan terjadi. Tapi wes kadung keblosok sama oli jelek ya, malu Supermatic ya. Jadi ya tenaga motor penulis nggak sebagus hari pertama, nggak sebagus motor datang. Jadi pokoknya ada nyeselnya lah kenapa nggak dari awal pakai oli kental. Jadi mesin nggak bisa terlindungi itu selain karena aditif boron yang kurang, juga karena film strength-nya oli kurang. Film strength-nya oli kurang itu ya ditandai sama bunyi esek-esek ya. Penulis pertama mencermati itu motor umur berapa ya, penulis kan eco riding terus ya waktu sebelum servis pertama itu.
mulai 400-500 km sudah merasa suara mesin mulai ada kasarnya gitu. Yang nggak puas lagi, habis ganti oli, ya ganti oli Yamaha waktu itu ya, servis pertama masih gratis kan. Habis ganti oli Yamaha itu tenaga masih nggak enak. Sorry kok tenaga masih nggak enak. Suara mesin, kalau tenaga lain lagi ya, suara mesin itu loh, kasarnya suara mesin masih terasa. Padahal habis ganti oli itu loh, suara kasarnya mesin masih terasa. Itu parah banget. Oli nggak layak pakai. Sejak ya pengalaman itulah penulis jadi mulai ganti oli cepet ya, karena ya masa 400 km sudah hitam banget itu guys. Padahal saat itu penulis eco riding terus sebenarnya. Nah, kalau sudah terlanjur gitu ya ada solusi. Yang pertama itu ganti oli, ganti liner. Jadi linernya mesin diganti, jadi blok mesinnya itu ganti dengan yang besi yang kuat. Mungkin kalau suka yang model lain pakai keramik. Entah kalau keramik pelumasannya kayak gimana ya, karena ya olinya sudah nggak ada yang istilahnya nempel. Jadi ya pelumasannya akan bergantung sama keramiknya ya, bukan sama olinya. Kalau penulis mungkin lebih pilih pakai besi kalau untuk awetnya. Nah, yang kedua ya dari oli. Cari oli yang dari sisi kekentalan lah paling tidak. Jadi cari oli yang pakai boron kan sulit ya. Entah oli apa yang pakai boron, mungkin oli mobil aja ya kan yang pakai boron itu. Jadi pakai oli yang lebih kental. Oli lebih kental ini membantu dua hal. Yang satu, oli lebih kental itu film stresnya pasti lebih tinggi. Terus yang kedua, oli lebih kental itu bakal lebih sulit menguap. Jadi penting ya mencari oli yang sulit menguap ini, karena ya itu musuhnya mesin Yamaha itu kan oli habis. Ngapain maksa pakai oli encer tetapi oli cepat habis, risiko mesin rusak, mesin turun mesin karena oli habis. Ya, yang ngomong-ngomong kalau pakai oli kental bisa turun mesin itu asal ngomong jeplak itu. Karena apa? Faktanya yang bikin turun mesin itu adalah kalau oli habis atau kemampuan oli kurang bagus. Jadi vampir oli itu kan bisa terjadi mendadak ya. Ada ceritanya dari Pertamax 7 itu, dia cari oli tiba-tiba kok cari oli sana gak konsen. Dia jalan jauh tiba-tiba diketahui motornya berasap, terus dibuka ternyata olinya itu udah tinggal separuh atau gimana gitu loh. Jadi akhirnya terpaksa turun mesin.
dan itu padahal masih masih pendek. Penulis lupa berapa kilometer. Biasanya ganti oli tiap 2000 km. Nah itu masih 1000 km. Nah, itu kayak gitu itu orang itu sering nggak perhatian ya. Jadi mungkin kalau oli Yamaha itu jangan 4000, gantinya tiap 2000 aja yang bagus. Nah yang kayak gini nih yang bisa menipu juga. Karena apa? Karena ya kayak contohnya kasusnya Pertamax 7 itu jelas bahwa yang untuk oli yang untuk 2000 km aja masih terlalu lama, karena ya motornya 1000 km pun olinya sudah habis. Menurut penulis ini terjadi karena akumulasi ya, pemakaian oli yang terlalu lama. Jadi 2000 km itu bisa aja terlalu lama untuk motornya Pertamax 7. Penulis lupa olinya apa, mungkin motor kali ya, lupa penulis. Dan mestinya ya kekentalannya yang namanya vlogger nggak mungkin lah pakai yang belakangnya 50. Kalau yang belakangnya 50 kan kayak penulis gini nih ya, nggak ngereken mesinnya dianggap modern atau apa, nggak ngereken omongan sales oli bahwa motor baru itu harus pakai oli encer dan segala macem bla 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 bujuk segitu kan, nggak ngereken lah, nggak ngereken bualannya sales ya. Kalau penulis itu lihat fakta, dan penulis ini pakai standar beda dari grup oli. Kalau grup oli itu ngecek oli gimana? Pakai ngecek umur oli. Ngecek umur oli itu mereka pakai tes oil drop test. Nah, pakai apalagi ya? Pakai uji oli. Apalagi ya? Ya enaknya mesin dipakai, terus perubahan performa, enaknya enak nggak enaknya waktu ganti gigi kayak gitu ya. Nah penulis pakai cara yang beda. Penulis pakai acuan kasar suara mesin. Dari suara mesin ini penulis amati dari bagian yang suara mirip amplasnya. Nah, ternyata penulis ya merasa sangat beruntung ya menggunakan acuan kasarnya suara mesin, karena dengan menggunakan acuan kasarnya suara mesin ini penulis jadi tahu bahwa motor penulis ini Yamaha NMAX ini versi 2018 beli 2020 itu umur olinya sangat-sangat pendek, jauh lebih pendek daripada motor matic penulis yang lain. Kalau motor penulis yang lain, penulis berani pakai oli 5000 km, 6000, 8000 berani. Kalau di NMAX ini 800 itu mungkin terlalu panjang ya untuk beberapa oli ya. Untuk Yamaha Supermatic kepanjangan 800 km. Mungkin layaknya cuma 200, 300, 400 terlalu lama untuk Yamaha Supermatic. Jadi karena penulis ganti olinya menggunakan acuan suara, penulis jadi tahu bahwa oli Yamaha Supermatic itu oli yang nggak layak. Selain terlalu encer, ya kemampuannya nggak bagus. Mengapa terlalu encer? Ya gimana nggak terlalu encer? Dipakai pertama pun barusan ganti oli suara mesin sudah kasar.
jadi kayak ada suara amplasnya. Jadi kan 50% hambatan dari mesin itu katanya dari piston. Nah, kalau sudah dengar suara piston bergesekan secara kuat dengan dinding silinder, jadi muncul suara amplas. Nah, itu harus harus diperhatikan sekali. Ya, penulis terlalu apa istilahnya? Lengah ya, penulis lengah pada waktu awal-awal gitu. Begitu mulai motor baru 300 km suara sudah mulai kasar, itu harusnya penulis itu langsung ganti Mestran Super. Tapi penulis nunggu sampai 700 km. Terus setelah ganti oli pun suara mesin kasar, itu harusnya penulis langsung ganti oli lagi. Nggak usah nunggu sampai ya agak lama sampai 400 km. Ya itulah kesalahan penulis ya. Jadi rasanya karena pernah kelolosan seperti itu, makanya fuel dilutionnya di motor penulis agak parah. Jadi waktu penulis pakai Fastron Tenno 15W50 itu di 600 km warna oli sudah hijau. Itu parah itu kan. Karena ya katanya kalau fuel dilution lebih dari 2% itu olinya sudah nggak layak pakai. Kalau standarnya Blackstone ya. Nah, wes kembali lagi lah. Oli kental itu sebenarnya cocok nggak sih untuk motor? Ya motor sesuatu motor lah, nggak harus Yamaha, nggak harus yang diesel silinder. Sebenarnya cocok nggak sih oli kental itu? Oli kental itu terutama bisa dirasakan ya, terutama dari ya performa ya. Motor yang pakai oli dengan film strength cairannya yang cukup kuat atau ya aditifnya cukup bagus, itu pasti akan terasa licin ya. Nggak ada suara kayak amplas, dan suara kayak amplas ini harusnya sama sekali nggak pernah muncul selama motor ini dipakai. Itu kalau menurut penulis ya, kalau dari acuan suara kasar. Karena dari apa lagi, nggak bisa ngasih penilaian dari sisi lain. Uji oli nggak akan menguji share stability, nggak ada diuji oli itu share stability. Apalagi ya pakai drop test nggak bisa. Terus uji performa, ngerasakan dari feeling perbedaan performa motor, nggak bisa. Orang itu sifatnya adaptif. Feeling itu sifatnya adaptif. Kalau nggak ada acuan, sulit kita untuk menentukan itu. Ada speedometer, nah itu bisa dipakai. Ada MID, itu bisa dipakai. Tapi kan perbedaannya sedikit. Kalau MID ya, perbedaannya sedikit untuk suara mesin kasar atau enggak itu. Yang bisa kita pakai itu kalau olinya sudah parah, itu dengan acuan top speed. Jadi top speed pasti turun kalau olinya nggak bagus ya. Apa lagi ya? Mungkin yang bisa dipakai acuan itu bukaan gas. Jadi gas sedikit
bisa narik atau enggak, itu bisa dipakai sebagai acuan. Jadi buka sedikit gitu, itu bisa dipakai sebagai acuan. Tapi ya selain itu sulit ya, suara mesin itu yang apa, lebih bisa dijadikan patokan ya, perbedaan. Penulis sudah beberapa kali coba oli encer, apa aja ya. Yang terakhir itu ya itu KGO, Kawasaki Genuine Oil, yang buatannya Shell. Hanya dalam beberapa hari suara mesin sudah kasar ya ketika dipakai. Ya itu penyakitnya dari oli Shell sih, oli buatan Shell. Shear stability-nya jelek. Sebelumnya pakai Mesran B40 SAE 40 oli single grade, itu lumayan juga, tapi umurnya pendek tetap karena lambat laun jadi encer juga karena fuel dilution. Jadi ya wis, penulis simpulkan kalau mau pakai olinya lebih dari 400 km nggak bisa pakai oli 10W40. Oli 10W40 itu hanya dalam beberapa hari, dalam ya 3-4 hari gitu sudah kasar. Untuk NMAX ini, NMAX 2018, NMAX yang sebelumnya 2020 mestinya sama semua lah kalau sudah penyakitnya kayak gitu. Pakai 10W40 itu nggak layak. Terserah sales ngomong sampai apa, doer ludah nyemprot kemana-mana bilang mesin modern harus olinya harus encer. Fakta lah, fakta. Kita ngomong fakta, kita ngomong kenyataan. Kalau misalnya dalam beberapa hari suara mesin sudah kasar, itu ciri jelek gitu. Sudah muncul suara-suara kayak mesin diamplas, nah itu cirinya oli jelek gitu. Bahkan yang KGO itu dalam beberapa hari waktu berangkat pun suara mesin sudah kasar. Ya kayak gitu itu juga yang oli Yamaluk Supermatic gitu. Dalam beberapa hari kasarnya sudah melebihi toleransi kalau menurut standarnya penulis. Sudah sampai jelas-jelas kedengar amplas ya. Itu sudah di luar toleransi. Jadi ya 10W40 itu bukan oli yang bagus untuk NMAX. Nggak peduli omongannya sales kayak gimana. Kenyataannya penulis sekarang sering pakai oli yang belakangnya 50. Apa merasa terhambat? Enggak juga. Dengan oli belakangnya 50, motor penulis masih kenceng. Nggak ada kesan-kesan berat gitu. Kalau oli yang nggak cocok pakai apa, misalnya 20-50, itu cirinya apa? Ya, tarikan mesin berat, sama sekali nggak bisa kencang, kehambat, dan beratnya itu terasa signifikan. Oli yang cocok itu nggak akan membuat muncul suara kayak amplas, walau itu olinya encer. Kalau misalnya beneran cocok, nggak akan muncul suara kayak amplas. Jadi kayak apa namanya, penulis pakai di Next 2 itu, pakai yang belakangnya 50, oh berat, langsung berat. Top speed juga turun. Itu wis jelas olinya belakang 50 terlalu berat. Tapi penulis cuek karena yang penting awet ya. Dan terbukti bisa sampai 8.000 km lebih ya. Terus penulis kasih 40, wis langsung jadi lebih enak tarikannya, enteng. Dan
tetap suara mesin halus, nggak jadi kasar, nggak jadi muncul suara amplas. Cuma ya memang karena namanya olinya encer ya, jadi lebih apa, nggak awet juga. Sekarang ini motor mungkin sudah lebih dari 4.000 ya, sudah muncul suara kasar juga, suara kayak amplas. Sudah waktunya ganti oli. Tapi waktu pertama pakai oli itu nggak kasar suara mesinnya, halus. Jadi kalau sampai pakai 10W40 suaranya kasar, iya itu nggak cocok lah. Jadi jangan takut lah, pilih mana antara turun mesin dengan pakai oli kental. Kalau penulisnya pilih pakai oli kental daripada turun mesin. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.